Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo sahabat Hasanuddin Podcast. Apa kabar semua? Semoga selalu senantiasa sehat selalu. Saya Serda Patmita yang akan memimpin podcast pada hari ini, yang akan mengulik informasi mengenai rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Letkol Infantri Reinhard Manurung selaku Bapak Dandim 1423 Sopeng, Korem 141 Todopuli, Kode 14 Hasan. Senang sekali kami bisa diberi kesempatan untuk mengobrol langsung dengan Bapak Dandim 1423 Sopeng. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Mita. Bagaimana sebaliknya Mbak Mita? Alhamdulillah sehat Bapak Iji. Semoga kita selalu senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah. Siap. Bapak, mengenai informasi rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat ini, apakah benar saat ini sedang dibuka pendaftaran? Ya, terima kasih Mbak Mita. Mungkin kita semua sudah mendengar bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya TNI untuk melaksanakan rekrutmen prajurit. Ini merupakan rekrutmen untuk gelombang ketiga di tahun ini. Memang untuk saat ini sedang dibuka rekrutmen prajurit untuk calon bintara dengan tamtama. Ini gelombang ketiga di tahun 2025. Seperti itu, Pak. Baik. Untuk persyaratan pendaftarannya ini, kami mendengar informasi bahwa terdapat perubahan persyaratan yang berbeda dengan tahun lalu, Bapak Izin. Bagaimana penjelasannya, Bapak? Oh ya, untuk persyaratan pendaftaran, saya bisa sampaikan, Mbak Mita, bahwa untuk persyaratan yang perubahan yang terjadi pada saat ini, kita ketahui bahwa sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, di perekrutan yang sebelumnya, umur itu dibatasi, batas masuk pendidikan 22 tahun. Untuk saat ini ada perubahan jadi 24 tahun. Kenapa terjadi perubahan tersebut? Karena kita ketahui berdasarkan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 bahwa umur prajurit TNI itu yang untuk golongan bintara tamtama yang harusnya 53 tahun berubah menjadi 55 tahun. Itu makanya adanya perubahan yang harusnya masa masuk pendidikan 22 tahun menjadi 24 tahun. Termasuk juga untuk persyaratan tingginya. Selama ini untuk bintara itu 163. Sementara untuk tamtama dulu juga sama 163, sempat terjadi perubahan sekali masih di tahun ini jadi 160. Sekarang diturunkan lagi jadi 158. Ini terjadi karena kita melihat banyaknya animo ataupun potensi-potensi yang masih ada di luar sana yang sangat berkeinginan untuk jadi prajurit. Untuk menampung animo dan aspirasi tersebut, makanya kita TNI membuka ruang, membuka peluang seluas-luasnya kepada mereka yang memang punya keinginan, punya kemauan dan punya semangat untuk mengabdi kepada TNI untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Makanya diadakan perubahan-perubahan dan kemudahan tersebut. Artinya itu pun diadakan perubahan bukan merubah aturan norma untuk perekrutan, hanya untuk menampung bahwa banyak masih potensi-potensi di luar sana yang masih bagus-bagus karena persoalan umur, persoalan tinggi badan, sehingga mereka tidak bisa bergabung untuk jadi prajurit TNI. Sementara mereka sangat menginginkan bergabung di jadi prajurit TNI. Itu yang membuat makanya diadakan perubahan tersebut. Demikian Mbak Mita. Terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai perubahan persyaratan prajurit TNI Angkatan Darat tahun ini. Baik Bapak, selanjutnya terkait informasi yang ramai di media sosial saat ini mengenai hoax tentang rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, bagaimana kami mendapatkan informasi yang akurat terkait hal tersebut, izin? Baik Mbak Mita, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita ketahui untuk
rekrutmen prajurit TNI saat ini, agar kita tidak sampai salah melangkah dan tidak salah orang, kita bisa langsung membuka website rekrutmen TNI AD. Di situ sudah tertera semua persyaratan, syarat-syaratnya, apa yang harus dilengkapi, apa yang harus dipenuhi. Kalau memang itu belum puas dan belum terpenuhi, bisa kita langsung datang ke Kodam melalui agenda 14 Hasanuddin. Di sana kita akan menemui panitia dan di sana akan dijelaskan sedetail-detailnya tentang rekrutmen prajurit tersebut dan apa syarat-syaratnya akan dijelaskan di sana. Di sana sudah ada bagian yang khusus menerima dan menjelaskan kesulitan-kesulitan para calon yang akan mendaftar. Demikian Mbak Mita. Baik Bapak, boleh dijelaskan bagaimana cara untuk setelah mendaftar di website rekrutmen prajurit, hal-hal apa yang selanjutnya mungkin yang harus dilakukan oleh bagi para calon prajurit selanjutnya? Baik Mbak Mita, terima kasih. Tentunya untuk syarat untuk mendaftar ulang ataupun validasi bagi calon prajurit yang sudah mendaftar online sebelumnya, tentunya dia harus membawa print out daripada pendaftaran online tersebut. Setelah itu si calon datang ke agenda, membawa kelengkapan print out tersebut, dilengkapi dengan syarat-syarat yang lain. Tentunya di situ sudah dijelaskan semua bahwa persyaratan itu contohnya mungkin ijazah, akte kelahiran, KTP dan lain-lain sebagainya, itu udah tertera di situ semua. Nanti apabila terjadi kekurangan ataupun masih belum lengkap syarat tersebut akan dijelaskan oleh panitia agenda di sana. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, kalau pun masih kurang akan dikasih tahu oleh panitia tersebut. Nah Bapak Dandim, Ya. kami ingin bertanya, kan di masyarakat ini berseliweran tentang informasi bahwa untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu harus bayar. Apakah itu benar? Oh, pertanyaan yang luar biasa. Ini membuat kita tertantang. Jadi perlu saya jelaskan Mbak Mita, bantu juga kita menyampaikan kepada masyarakat yang luas, bantu menyampaikan kepada semua keluarga bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya, sedang kita giat-giatnya menyampaikan kepada masyarakat, baik melalui media, melalui elektronik, media sosial dan media cetak. Kita menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang prajurit saat ini itu benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalaupun ada orang-orang yang ingin bermain dengan masalah bayar-bayar tersebut, itu adalah oknum yang menyalahgunakan jabatan maupun dinasnya. Jadi sudah jelas mulai dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam menyampaikan sampai ke bawah semua itu menyatakan bahwa penerimaan prajurit TNI itu adalah gratis, tidak dipungut biaya. Hal ini sudah disampaikan juga sampai ke tingkat wilayah-wilayah melalui kodim-kodim sampai ke babinsa di desa-desa, di kelurahan. Itu sudah kita giatkan pemberitaannya melalui media sosial dan pembuatan banner-banner ataupun spanduk-spanduk bahwa rekrutmen prajurit saat ini gratis. Kalaupun terjadi seperti yang saya bilang tadi ada bayar, itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu oknum yang ingin merusak institusi TNI. Demikian Mbak Mita. Baik Bapak Dandim, terima kasih. Ya. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang mencurigakan atau yang perlu dilaporkan, apakah ada layanan pengaduan tersendiri? Mohon penjelasannya Bapak. Baik Mbak Mita, di sini perlu saya jelaskan, saya sampaikan bahwa apabila terdapat hal-hal ataupun hal-hal yang mencurigakan, baik oknum TNI maupun masyarakat sipil yang mencurigakan adanya
penyalahgunaan terkait istilah tadi yang disampaikan masuk TNI harus bayar, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, segera laporkan ke institusi terdekat, mungkin setingkat Koramil, Kodim, ataupun langsung datang ke panitia maupun ke Kodam, sehingga laporan kita itu langsung terwadahi. Dan yang paling utama, di situ sudah dijelaskan di spanduk-spanduk, di banner itu sudah dijelaskan, sudah dicantumkan. Di situ ada laporan pengaduan, itu di berita WhatsApp yang nomornya sudah dicantumkan di nomor 0813 105 0074. Di situ bisa langsung dilaporkan pengaduan-pengaduan tentang kejanggalan-kejanggalan dalam penerimaan rekrutmen prajurit tersebut. Sehingga ya, kita harapkan dengan adanya penerimaan prajurit, rekrutmen prajurit yang bersih, yang baik, kita akan mendapatkan sumber daya prajurit yang baik, sehingga kedepannya prajurit TNI akan semakin baik, semakin bertumbuh dan berkembang dengan baik, dan dapat menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Rita. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya mengenai rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, apakah ada penekanan dari Bapak yang ingin disampaikan untuk masyarakat, untuk mungkin anak atau sanak saudaranya yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Baik, terima kasih Mbak Bita. Sebelum kita tutup, saya ingin menegaskan bahwa saat ini TNI Angkatan Darat sedang melaksanakan pembukaan rekrutmen calon prajurit untuk Bintara dan Tamtama. Jadi sampaikan kepada seluruh keluarga masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini agar silakan yang berminat untuk jadi calon prajurit, datanglah mendaftar di kantor-kantor terdekat, baik melalui Kodim yang difasilitasi, mungkin nanti akan datang ke ajen Kodam untuk mendaftar dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Tentunya sekali lagi saya tegaskan, tidak ada pungutan uang, tidak ada bayar-bayar alias gratis. Sekali lagi saya tegaskan, penerimaan prajurit saat ini gratis. Apabila ada yang menjanjikan sesuatu dengan imbalan uang, itu semua adalah oknum. Itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan jabatan dan dinas. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa perubahan, yaitu perubahan tinggi badan untuk Tamtama dari 163 160 jadi 158, dan umur dari 22 jadi 24 tahun. Jadi itu saya tegaskan kembali, itu semuanya untuk memudahkan dan memberi ruang kepada masyarakat yang ingin mengabdi kepada TNI. Demikian yang dapat saya jelaskan, Mbak Bita. Terima kasih atas podcastnya hari ini. Semoga podcast yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat dulu bagi seluruh masyarakat Indonesia, dapat membuka ruang, membuka wawasan mereka, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk mendaftar jadi calon prajurit TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dandim atas informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.